Oke, kita mulai ya. Pernah kepikiran gak sih gimana media sosial itu udah mengubah total cara kita memandang diri sendiri, terutama soal kesehatan mental? Nah, hari ini kita bakal ngebahas fenomena yang satu ini, soal cermin digital yang setiap hari kita tatap, dan apa yang kita lihat di pantulannya. Coba deh bayangin skenario ini. Kamu lagi iseng scrolling di malam hari, terus tiba-tiba lewat video. Judulnya, 5 tanda kamu sebenarnya punya ADHD. Atau mungkin tanda-tanda trauma yang nggak kamu sadari. Kamu berhenti, kamu tonton sampai habis, dan kok rasanya kamu banget ya? Nah, momen kayak gini nih yang jadi pintu masuk kita ke pembahasan kali ini. Oke, biar kita satu frekuensi, kita samain dulu persepsi soal istilah kuncinya, self-diagnosis atau diagnosis mandiri. Sederhananya, ini adalah proses di mana seseorang ngerasa relate banget sama konten kesehatan mental online, terus menyimpulkan sendiri, wah kayaknya aku punya kondisi ini deh. Nah, ini dia inti dari fenomena yang akan kita bedah sama-sama. Penting banget nih buat dicatat. Ini tuh bukan cuma soal tren viral yang datang dan pergi. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah gejala pergeseran besar tentang gimana pengetahuan soal psikologi sekarang dibuat, disebar, dan kita konsumsi, di zaman di mana algoritma seringkali jadi pemandu utama kita. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan paling dasarnya. Kenapa kok banyak banget orang yang akhirnya tertarik sama self-diagnosis ini? Di bagian pertama ini, kita akan coba kupas tuntas daya tariknya yang luar biasa kuat itu. Jawabannya ternyata nggak sesimpel yang kita kira loh. Ini bukan cuma soal iseng-iseng atau penasaran. Seringkali ini tuh lahir dari sebuah kebutuhan yang nyapa dan mendalam, yang sayangnya kadang-kadang nggak bisa dipenuhi oleh sistem yang ada. Coba kita lihat perbandingannya, kontrasnya tuh tajam banget. Di satu sisi ada sistem layanan kesehatan tradisional yang ya kita tahulah biayanya mahal, antreannya bisa berbulan-bulan. Di sisi lain, dunia digital nawarin informasi yang gratis dan bisa diakses detik itu juga. Di dunia nyata masih ada stigma yang bikin orang malu buat cerita. Tapi di dunia maya, mereka justru nemuin komunitas yang bilang, kamu nggak sendirian kok. Dan saat akses ke profesional itu susah, media sosial malah ngasih kita semacam kamus buat perasaan-perasaan yang selama ini bingung mau diungkapin gimana. Jadi bisa dimengertikan kenapa banyak yang merasa ini adalah solusi. Coba bayangin deh, rasa leganya saat kamu, mungkin untuk pertama kalinya seumur hidup, nemuin satu kata, misalnya anxiety atau burnout, yang rasanya pas banget buat ngejelasin semua penderitaan yang selama ini cuma bisa kamu rasain, tapi nggak bisa kamu ucapin. Media sosial, dengan segala plus-minusnya, berhasil ngasih kosakata itu ke banyak orang. Tapi, ya namanya juga cermin kan, pantulannya itu bisa aja jadi agak bengkok atau nggak sepenuhnya akurat. Sekarang, kita balik koinnya. Kita bakal lihat sisi lainnya, risiko dan bahaya yang diam-diam ngumpet di balik kemudahan self-diagnosis. Nah, ini dia nih, beda krusialnya yang harus kita pahami. Diagnosis dari profesional itu sifatnya komprehensif. Dia ngelihat kamu sebagai manusia utuh dengan semua konteks hidupmu. Sementara itu, diagnosis dari algoritma itu beda. Tujuan algoritma itu cuma satu, bikin kamu terus nonton, terus ngeklik. Caranya? Ya dengan menyajikan konten yang emosional, simple, dan gampang dicerna. Akurasi klinis itu bukan prioritas utama mereka. Ini nih yang akhirnya ngebawa kita ke konsep yang namanya patologisasi. Alan Francis, salah satu orang penting di balik buku panduan diagnosis psikiatri, udah ngingetin soal ini. Merasa sedih, cemas, atau capek, itu kan bagian yang wajar banget dari hidup sebagai manusia. Tapi, waktu konten online mulai melabeli setiap emosi sulit sebagai gejala sebuah gangguan, kita jadi berisiko mengubah pengalaman normal itu jadi seolah-olah sebuah penyakit. Terus, efek jangka panjangnya apa? Nah, ini yang agak ngeri. Kalau kita mulai terbiasa ngelihat setiap kesulitan hidup sebagai tanda adanya penyakit dalam diri kita, lama-lama kita bisa kehilangan kepercayaan sama kemampuan alami kita sendiri buat bangkit dan menghadapi tantangan. Ketahanan atau resiliensi kita secara perlahan bisa terkikis. Ada proses menarik yang dijelaskan oleh sosiolog Ian Hacking. Kira-kira begini alurnya. Pertama, istilah klinis kayak ADHD itu disederhanain banget biar gampang viral di media sosial. Kedua, kita mulai ngerasa klik dan mengidentifikasi diri kita dengan versi simple itu. Ketiga, kita jadi ngelihat hampir semua kebiasaan dan perilaku kita lewat kacamata label tersebut. Dan akhirnya, ini ngebentuk sebuah identitas sosial baru yang terus-menerus diperkuat oleh komunitas online. Jadinya, kayak lingkaran setan, label itu nggak cuma ngejelasin, tapi juga mulai ngebentuk kita jadi seperti apa. Dan disitulah letak bahaya utamanya. Menurut psikolog Jonathan Shedler, label diagnostik itu harusnya jadi alat, jadi kompas buat nuntun proses penyembuhan, bukan jadi identitas permanen yang kaku.
Ketika kalimat saya sedang mengalami depresi berubah jadi saya adalah orang yang depresi, label itu bisa berubah jadi penjara yang justru bikin kita susah buat pulih. Oke, jadi setelah kita lihat baik dan buruknya, terus gimana dong? Apa yang harus kita lakuin? Nah, di bagian terakhir ini, kita nggak akan nyari siapa yang salah, tapi kita akan coba cari cara untuk melangkah maju dengan lebih cerdas. Intinya, bukan berarti kita harus berhenti ngomongin kesehatan mental di medsos. Enggak, sama sekali bukan itu. Justru sebaliknya, percakapan ini penting banget. Tantangannya adalah gimana caranya kita bisa ikut dalam percakapan ini dengan cara yang lebih kritis, lebih bijak, dan lebih bertanggung jawab. Nih, ada beberapa alat praktis yang bisa kita pakai bareng-bareng. Pertama, dan ini paling penting banget nih, kita harus bisa bedain mana self-awareness atau kesadaran diri dan mana self-diagnosis. Nemu konten yang relate itu bagus sebagai titik awal buat refleksi, tapi itu bukan kesimpulan akhir. Kedua, selalu jadi detektif yang kritis. Konten ini dibuat buat apa sih? Buat beneran peduli atau cuma buat ngejar klik? Dan yang terakhir, pakai informasi yang kamu dapat dari internet itu bukan buat nyari jawaban final, tapi buat ngebantu kamu merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik untuk ditanyakan nanti ke profesional. Pada akhirnya, media sosial itu ya kayak cermin, dia cuma mantulin balik apa yang kita cari, apa yang kita takutkan, dan rasa penasaran kita buat lebih ngerti diri sendiri. Jadi, pertanyaannya bukan gimana cara mecahin cerminnya, tapi gimana kita bisa jadi lebih bijak waktu lagi ngaca. Kisah seperti apa tentang kesehatan mental yang mau kita bangun bersama di Cermin Digital ini? Terima kasih sudah menyimak.